Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Melani dari kelas 10 MIA 1. Di video ini saya akan menjelaskan pengertian ekosistem dan jenisnya. Pertama, saya akan menjelaskan dulu apa itu ekosistem. Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik yang tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem terbagi menjadi dua bagian. Pertama adalah ekosistem alami dan yang kedua ekosistem buatan. Yang pertama adalah ekosistem alami. Yang dimaksud dengan ekosistem alami adalah ekosistem yang sudah terbentuk dari proses secara alami dari alam. Ekosistem alami dibagi menjadi 14 jenis, yaitu 1. Hutan hujan tropis. Curah hujan di hutan hujan tropis bisa mencapai 200 hingga 225 cm per tahun. Hewan yang biasa ditemukan di hutan hujan tropis adalah kera, harimau, dan burung. 2. Hutan gugur. Curah hujan di hutan gugur berkisar antara 75 hingga 100 cm per tahun. Jenis hewan yang biasa ditemukan adalah beruang, hamster, atau hewan yang berhibernasi selama musim dingin. Yang ketiga, ekosistem padang rumput. Curah hujan di padang rumput cenderung rendah, hanya berkisar antara 25 hingga 50 cm. Hewan yang biasa ditemukan di padang rumput adalah kanguru, singa, jerapah, jaguar, atau sejenis ular. 4. Hutan sabana. Curah hujan yang ada di sabana berkisar antara 95 hingga 195 cm per tahun. Jenis hewan yang hidup di sabana antara lain gajah, kuda, macan tutul, singa, atau jenis-jenis hewan pengerat. 5. Hutan taiga adalah jenis hutan yang hidup di daerah subtropis serta daerah dengan iklim dingin. Jenis hewan yang berada di hutan ini adalah beruang hitam atau serigala. 6. Ekosistem tundra adalah ekosistem yang berada pada daerah terdingin di bumi, yaitu Antartika dan Arktik. Musim dingin di daerah tundra sangat panjang, bisa berlangsung selama 9 bulan. Jenis tanaman yang paling kuat di daerah tundra adalah jenis lumut, dan hewan di daerah ini adalah rubah, rusa kutub, atau bison. Yang ketujuh, ekosistem gurun berada di daerah bumi dengan temperatur yang paling ganas. Curah hujan di daerah ini sangat sedikit. Jenis tanaman yang dapat tumbuh di daerah ini adalah kaktus yang mampu menyimpan cadangan air serta unta yang mampu menyimpan cadangan air. 8. Ekosistem sungai adalah aliran air yang ada di permukaan bumi. Air sungai termasuk air tawar, sehingga ikan yang dapat hidup di sungai adalah ikan air tawar seperti ikan nila, ikan gurami, atau ikan lele. 9. Ekosistem danau. Sebuah cekungan besar yang terisi oleh air. Danau dapat berbentuk akibat dari aktivitas gunung api. Selain itu, danau juga terbentuk akibat sedimentasi yang memotong jalur sungai. 10. Rawa-rawa adalah salah satu ekosistem perairan yang tenang. Rawa adalah genangan air yang terjadi di dataran yang cekung. Genangan air ini dapat bersifat musiman akibat hujan yang luapan air sungai atau permanen akibat lokasinya yang dekat dengan sumber air. 11. Ekosistem pantai adalah daerah pantai yang berada
satu daerah hasil proses sedimentasi oleh air laut. Hewan jenis kepiting dan beberapa jenis kerang dapat ditemukan di daerah ini. 12. Ekosistem terumbu karang adalah ekosistem laut dangkal, di mana sinar matahari masih dapat masuk. Dalam ekosistem ini, terumbu karang dan rumput laut dapat melakukan fotosintesis. Selain itu, hewan laut di daerah ini lebih banyak dan bervariasi. 3. Ekosistem laut adalah ekosistem yang berada pada kedalaman lebih dari 2000 meter dari permukaan laut. Suhu pada daerah ini diperkirakan sangat dingin akibat dari tidak masuknya sinar matahari. 14. Ekosistem estuari adalah ekosistem tempat bertemunya air tawar dan air laut. Dalam ekosistem ini, tanaman yang bisa ditemukan adalah jenis tanaman mangrove, sedangkan hewan yang bisa ditemukan adalah hewan yang sejenis kepiting. Dan yang kedua adalah ekosistem buatan. Ekosistem buatan adalah ekosistem yang sengaja dibuat oleh manusia dengan tujuan untuk menjaga keseimbangan di dalamnya. Di dalam ekosistem buatan dibagi menjadi 5 jenis, yaitu 1. Suaka marga satwa adalah upaya perlindungan pada ekosistem yang dinilai memiliki keunikan. Keunikan itu juga berisi berbagai macam jenis flora dan fauna yang harus dilindungi. 2. Taman hutan raya adalah taman hutan yang sebagian masih di habitat asli dan sebagian telah diperbarui dengan lingkungan buatan. 3. Kebun binatang adalah salah satu bentuk konservasi dengan memakai lingkungan alam buatan yang terpisah-pisah pada setiap jenis spesies. 4. Taman safari adalah upaya pelestarian flora dan fauna melalui pembuatan lingkungan buatan. Berbeda dengan kebun binatang yang setiap spesies berada di dalam satu kandang. Pada taman safari, beberapa spesies berada dalam satu wilayah besar. Dan yang terakhir, 5. Waduk adalah sebuah tempat penampungan air raksasa yang dibuat oleh manusia. Selain itu, waduk juga sebagai penghalang aliran air sungai, sehingga aliran menjadi meninggi dan terlihat seperti danau yang besar. Oke, sekian, terima kasih video dari saya tentang pengertian ekosistem dan jenisnya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum